Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudariku dimanapun Anda berada dan bagaimanapun keadaan yang sedang saudara alami. Harapan saya adalah Bapak dan Ibu, sahabat yang dikasihi Tuhan, senantiasa mengalami dan menerima rahmat Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Dan itulah sebabnya pada pagi hari ini saya juga mau menyampaikan firman Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena Dia masih memberikan kita kesempatan dan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Karena saya sangat yakin dan percaya firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kehidupan kita. Dan kalau kita senantiasa memberikan diri kita, waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan mempercayai firman Tuhan tersebut, saya percaya setiap saat, setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, dan kapanpun kita akan senantiasa mengalami tuntunannya dan jalan-jalan kita mengalami terang dari Tuhan dan mengalami tuntunan dari Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari dikasihi Tuhan, saya akan kembali mengajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya akan bacakan dari Mazmur 125 ayat pertama sampai dengan ayat kedua. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung di sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibu dan bapak, saudara-saudari dikasihi Tuhan, judul perikop pasal Mazmur pasal 125 ini adalah aman dalam lindungan Tuhan. Waktu saya melihat judulnya, saya sangat tertarik dan saya sangat senang dan antusias, bersemangat mau menyampaikannya, membagikannya bagi Bapak Ibu. Tapi bukan hanya untuk membagikannya, tapi saya juga bersemangat, antusias, karena di dalam hati ini ada satu gelora yang luar biasa, karena membuat iman semakin kokoh dan membuat jiwa itu tenang, karena kehidupan kita bisa aman dalam lindungan Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, tentunya di dunia ini banyak hal yang membuat keadaan itu tidak aman. Bukan hanya keadaan tidak aman, tapi suasana hati tidak nyaman. Tetapi pagi hari ini doa dan harapan saya, kita bisa mendapatkan pencerahan, kita bisa mendapatkan ketenangan, kita bisa mendapatkan kedamaian, karena firman Tuhan menjadi jaminan dan Tuhan menjadi penjamin firman-Nya akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ibu dan bapak, saudara-saudariku, di dalam ayat ini dijelaskan siapakah orang yang aman dalam lindungan Tuhan itu. Dijelaskan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya ayat ini, pembicaraan ini, jaminan ini, garansi aman dalam lindungan Tuhan itu adalah bagi orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan dijelaskan lebih jauh lagi bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia bagaikan gunung Sion, seperti gunung Sion yang tidak goyang dan tetap untuk selama-lamanya. Dan dikatakan bagaikan Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya. Artinya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mengapa orang-orang percaya itu aman dalam lindungan Tuhan? Karena mereka seperti gunung Sion yang tidak goyang, karena mereka seperti Yerusalem dikelilingi oleh gunung-gunung. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu jaminannya, itu garansinya, aman dalam lindungan Tuhan. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari dikasihi Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini ada 3 hal yang dijelaskan bagi kita. Yang pertama, orang-orang yang selalu dalam lindungan Tuhan adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya ulang sekali lagi, orang-orang yang selalu dalam lindungan Tuhan adalah orang-orang yang
percaya kepada Tuhan. Jika Bapak Ibu, saya, kita, keluarga kita tetap menjaga percaya kepada Tuhan, maka perlindungannya otomatis akan kita alami. Otomatis akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena cara untuk mengalami perlindungan Tuhan adalah dengan selalu percaya kepada Tuhan. Oke? Selalu percaya kepada Tuhan. Ingat kata-kata yang sampaikan ini, selalu percaya kepada Tuhan. Dan orang tersebut akan selalu mengalami perlindungan Tuhan. Jadi bukan kadang percaya, kadang tidak percaya. Kadang yakin, kadang tidak yakin. Tidak, tapi selalu percaya, maka akan selalu mengalami perlindungan Tuhan. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari ayat ini adalah perlindungan yang Tuhan berikan adalah memberikan ketenangan, memberikan kekokohan, memberikan kenyamanan, serta ketentraman. Jadi perlindungannya itu membuat kita tenang, nyaman. Kalau Bapak Ibu ingat ada satu lagu, Nyamanlah Jiwaku. Nyamanlah jiwaku. Wah, itu adalah kata-kata pujian yang sangat bagus karena di dalam Yesus ada kenyamanan, ketenangan. Dan memang perlindungan yang Tuhan berikan adalah memberikan ketenangan, kekokohan. Dan yang ketiga yang bisa kita lihat Bapak Ibu berdasarkan ayat ini, perlindungan Tuhan adalah untuk selama-lamanya. Selama-lamanya itu sampai kapan? Selama kita percaya kepadanya, maka perlindungannya tetap kita alami. Selama kita terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, selama itu juga kita akan mengalami perlindungannya. Saya katakan membedakan mengalami dan perlindungan Tuhan. Kenapa? Perlindungan Tuhan itu tetap ada, tetapi yang mengalaminya adalah orang yang percaya kepadanya. Perlindungan Tuhan itu tidak pernah berubah, tapi perubahan yang terjadi adalah dalam hidup manusia itu. Kalau orang itu tidak percaya lagi, dia tidak akan mengalami perlindungan Tuhan. Sama seperti kisah Adam dan Hawa. Mereka tidak menikmati Taman Eden lagi karena mereka sudah memberontak kepada Allah. Mereka diusir dari Taman Eden tersebut. Saya bagi contoh misalnya, rumah, kalau kita dalam rumah, anggap rumahnya kokoh dan baik, hujan deras, basah nggak kita dalam rumah? Ya tidak dong, rumahnya orang atapnya terjamin kok. Tapi kalau hujan deras, rumahnya kokoh, tapi orang itu keluar dari rumah dan pergi ke jalan raya, hujan deras, basah nggak orang itu? Ya basah. Ya jangan katakan kalau pakai payung nggak Pak, kalau pakai mantel nggak Pak. Bukan, maksudnya kalau dia pergi keluar dari rumah basah. Demikian juga dengan pertolongan dan perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan tetap ada, tetap tersedia. Tapi orang yang meninggalkan Tuhan, itulah orang yang tidak mengalami perlindungan Tuhan. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, di padang gurun, mereka membuat patung lembu emas. Apa yang terjadi? Mereka dimurkai oleh Tuhan. Mereka mengalami berbagai masalah. Sama seperti waktu mereka sudah sampai di tanah Kanaan. Waktu mereka berkompromi dengan suku-suku yang ada di sana, apa yang terjadi? Mereka juga akhirnya mengalami serangan-serangan musuh. Dan mereka kalah. Apakah Tuhan berubah dalam kekuasaannya? Tidak. Tapi karena mereka tidak berlindung lagi kepada Allah, mereka tidak percaya lagi kepada Allah, maka mereka mengalami persoalan-persoalan dalam hidupnya. Ibu bapak dikasih Tuhan, itulah sebabnya pada kesempatan pagi hari ini, berdasarkan ayat ini, saya mau mengajak kita sedikit introspeksi diri. Bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan? Apakah hari ini masih kokoh atau mulai goyah? Mungkin ada orang yang karena sakit penyakitnya belum sembuh dan menjadi ragu kepada Tuhan. Saya beritahu. Mungkin ada orang yang mengalami pergumulan masalah ekonomi sampai hari ini belum ada pertolongan dan mulai ragu kepada Tuhan. Saya beritahu. Jangan ragu kepada Tuhan. Justru karena ragu kepada Tuhan, justru karena tidak percaya kepada Tuhan, maka perlindungannya, pemeliharaannya tidak dialami orang tersebut. Tapi saya mau sampaikan, dalam keadaan situasi sesulit apapun, jaga imanmu, jaga hatimu untuk terus percaya kepada Tuhan. Di masa-masa sukar seperti sekarang ini, dalam masa-masa sulit ini, melanda dunia, mengalami krisis secara ekonomi, ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan krisis pengharapan. Saya berdoa dan berharap pada pagi hari ini setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini senantiasa percaya kepada Tuhan, mengalami iman yang kokoh, mengalami iman yang teguh di hadapan Tuhan. Dan saya percaya perlindungan, pemeliharaan Tuhan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Maka sekarang saya mengajak kita, membawa kita untuk terus percaya kepada Tuhan. Jangan ragu kepada Tuhan. Paling tidak 3 hal saya mau sampaikan perlu kita jaga dalam hidup kita.
kita dorong, kita motivasi diri kita untuk terus percaya kepada Allah. Yang pertama, Ia baik dan sangat baik. Tuhan itu baik dan sangat baik. Yang kedua, Tuhan itu maha kuasa dan maha kasih. Yang ketiga, Tuhan itu setia pada janjinya. Percayalah, tidak ada secuil pun maksud dan niat di hati Tuhan untuk membiarkan kita celaka. Tidak ada. Karena Dia maha baik dan sangat baik. Tidak ada satu kuasa pun atau satu masalah pun yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Dia maha kuasa. Dan tidak satu pun firman-Nya yang tidak ditepati, karena Dia adalah pribadi yang setia. Itulah sebabnya tetap berpegang kepada firman Tuhan. Baca firman Tuhan, lihat janji-janjinya. Percayalah kepada janji Tuhan, karena Dia akan setia. Percayalah kepada janji Tuhan, karena Dia maha kuasa. Percayalah kepada janji Tuhan, karena Dia adalah maha kasih. Percayalah kepada Tuhan, karena Dia maha baik dan sangat baik. Suatu ketika ada seorang bernama Abraham. Dia juga mengalami masalah dalam hidupnya. Dia sudah mendapatkan janji Tuhan. Roma 4 ayat 18-20. Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah. Tapi dikatakan dalam semua keadaan itu, dia tidak bimbang terhadap janji Allah. Dan memang Tuhan menyatakan pertolongannya, menyatakan perlindungannya, dan akhirnya janji itu digenapi dalam hidupnya. Janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Itulah sebabnya dikatakan di dalam bagian firman Tuhan yang baru kita baca, dalam di dalam Mazmur 125 ayat 1 sampai ayat kedua ini, dikatakan bahwa orang-orang percaya ada dalam lindungan Tuhan, dan mereka seperti gunung Sion tidak goyang, seperti Yerusalem dikelilingi oleh gunung-gunung. Demikianlah perlindungan Tuhan akan nyata untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, saudara-saudariku dikasih Tuhan, mari raih keamanan, perlindungan Tuhan atas kehidupan kita, atas keluarga kita, dengan cara tetap percaya kepada Tuhan. Jika saudara, Bapak Ibu mengatakan aku percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu nanti bisa tuliskan di kolom komentar, sehingga itu menjadi tanda-tanda atau bukti sebagai pernyataan iman kepada Tuhan. Dan kalau saudara ingin rindukan perlindungan Tuhan dalam hidupmu, dalam keluargamu, katakan kepada Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Dan bangun dirimu untuk terus percaya bahwa Tuhan itu maha kasih, sangat baik, dan maha kuasa, setia kepada janjinya. Dan kalau Bapak Ibu melakukan itu, saya pastikan di dalam janji Tuhan, hari ini Anda akan mengalami perlindungan Tuhan dan tetap mengalami perlindungan Tuhan. Oleh karena itu, pada saat ini saya mengajak kita berdoa, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur kebenaran firman-Mu, bahwa orang-orang percaya kepadamu aman dalam lindungan Tuhan, seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Seperti Yerusalem dikelilingi gunung-gunung, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini kami mau mengatakan kepadamu, kami percaya kepada Engkau. Percaya bahwa Engkau adalah maha kuasa, percaya bahwa Engkau adalah maha kasih, percaya bahwa Engkau adalah baik dan sangat baik, percaya bahwa Engkau setia kepada janjimu. Ya Tuhan, kami mau mengalami perlindungan-Mu. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau melindungi setiap saudara-saudaraku, menjamah mereka, memberkati mereka, menyertai mereka di dalam kehidupannya. Dan hari ini damai sejahtera Tuhan melingkupi kehidupan kami. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami percaya kepadamu, Engkau adalah perlindungan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, Engkau juga memberkati bangsa kami, memberkati kota kami, memberkati sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, dan membawa mereka mengalami perlindungan yang dari Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu dan Bapak, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Ingat, yang percaya kepada Tuhan akan mengalami perlindungan Tuhan. Itulah sebabnya jika Bapak Ibu berkata, aku percaya kepada Tuhan, aku memohon perlindungan Tuhan, tuliskan di kolom komentar. Dan juga janji-janji Tuhan yang Bapak Ibu alami dan juga tak dapatkan atau mendapatkan berkat Tuhan di pagi hari ini, tuliskan di kolom komentar, supaya saudara-saudara kita yang lain bisa juga diberkati melalui apa yang Bapak Ibu tuliskan. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu bisa bagikan podcast ini kepada saudara-saudara kita, supaya mereka juga diberkati, supaya mereka tidak goyah di dalam hidupnya, supaya mereka tidak mengalami kecemasan di dalam menjalani kehidupan ini, karena mereka yakin juga ada perlindungan Tuhan dalam hidupnya. Dan Bapak Ibu, biarlah setiap kita bisa menjadi saluran berkat di mana kita berada, dan kita terus saling mendoakan. Jika Bapak Ibu memiliki pokok-pokok doa yang membutuhkan dukungan dari kami, kirimkan melalui nomor
WA yang ada di podcast ini. Kita akan dukung dan kita akan doakan, karena Tuhan selalu dan tetap mendengarkan doa-doa kita. Baik Bapak Ibu, demikianlah renungan kita. Sekali lagi sampaikan salam sejahtera bagi kita. Selamat pagi dan selamat menikmati berkat, perlindungan, dan rahmat Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.